Yang kedua, bagaimana kita menerapkan money management per trade. Jadi setiap kali transaksi kita langsung melakukan money management. Nah tentunya ini artinya adalah satu pair hanya satu kali transaksi pada sekali waktu. Jadi sekali OP kita harus menunggu dulu ya. Harus menunggu dulu tercapai take profit atau stop loss kita tersentuh. Nah itu yang dimaksud dengan money management per trade. Nah biasanya dengan model money management per trade ini kita tidak melakukan OP baru di pair yang sama hingga OP sebelumnya dalam keadaan close atau tertutup. Ya biasanya seperti itu. Jadi betul-betul menunggu sampai take profit itu tercapai atau stop loss itu tersentuh. Baru kita berani membuka OP yang baru lagi. Nah ini adalah money management per trade. Nah contohnya seperti ini. Bagaimana kita mengatur risk atau risiko, lot, drawdown dan juga open posisi. Sama seperti yang lot position sizing tadi. Di mana modal kita 1000, resiko kita 1% ya. Saya sarankan sih 1% saja ya rekan-rekan trader ya. Kemudian ketahanan 250 poin, contoh ini ya, contoh saja ya. Nah, mungkin ada yang diatur lagi di dalam 500 poin atau 1000 poin ya, itu monggo terserah rekan-rekan trader semua. Nah lot size yang kita gunakan sama ya, masih $10 atau resiko kita dibagi 250 poin, yaitu 0,04. Itu adalah lot yang boleh kita pakai. Nah sama juga kalau kita menetapkan drawdown-nya 5% untuk ideal, maka kita berani melakukan open posisi sebanyak 5 buah atau 5 OP dalam sekali waktu. Itu adalah money management per trade. Nah kita lihat contoh ya, bagaimana penerapan money management per trade di dalam prakteknya, yaitu risk and reward-nya. Misalnya kita tentukan risk and reward kita 1:1. Jadi kalau kita profit itu ya 1, kalau loss ya 1. Jadi misalnya kita tentukan take profit kita misalnya 250 poin, maka loss kita sama 250 poin. Ya kiranya seperti risk and reward. Nah, contoh balan $1000, lot tadi sudah kita tentukan 0,04. TP sama dengan SL yaitu 250 poin atau $10 dengan menggunakan lot 0,04. Misalnya dalam seminggu kita 5 kali OP, sebulan 4 minggu ya, berarti kira-kira 20 kali OP. Nah, seandainya strategi kita itu menghasilkan akurasi 60% dalam 1 bulan, 60% dalam 1 bulan akurasi kita ya, itu maka kita bisa mendapatkan 12 kali OP yang profit dan 8 kali OP yang loss. Betul ya, 60% dari 20 itu 12 kali OP-nya profit, 8 kali OP-nya loss. Nah, seandainya asumsi kita adalah 60%, maka kita mendapatkan ada 4 OP yang profit. 12 dikurangi 8 ya. 4 OP yang profit. Sekali profit kita mendapatkan profit $10. Maka profit kita per bulan total adalah $40. Nah, sehingga net profit kita itu adalah 4%, yaitu $40 dibagi balance kita $1000. Net profit kita per bulan 4%. Nah, bagaimana kalau akurasi kita tinggi, 70% atau 80% atau bahkan 100%? Ya, ini saya cerita ya kepada teman-teman ya, realitanya ya teman-teman ya, kita mau menggunakan strategi apapun ya, itu cukup sulit realitanya untuk mendapatkan akurasi 100% atau lebih dari 60% itu saya akui itu cukup sulit. Sehingga saya sih berusaha serial mungkin untuk membagikan materi ini atau pengalaman yang saya alami begitu ya. Nah, sehingga dengan beberapa ketentuan yang ada, misalnya TP-nya sama dengan SL misalnya seperti itu, mendapatkan akurasi 60% itu cukup sulit terus terang ya. Kemudian seandainya akurasi kita 50%. Nah, seandainya akurasi kita 50%, maka tentu kita belum mendapat profit. Karena dari 20 OP yang kita lakukan dalam sebulan,
itu yang profit ya 10 OP, yang loss juga 10 OP. Maka kita tidak menghasilkan profit dalam bulan tersebut. Nah, seandainya yang kita lakukan akurasi kita 40%, tentunya kita tidak lagi profit, tetapi yang ada malah loss. Jadi loss kita yaitu 4 kali OP kali $10 yang menjadi SL kita atau stop loss. Maka kerugian kita adalah $40 dalam sebulan atau 4%. Nah, itu adalah MN per trade. Nah, itu gambarnya tadi saya kasih gambaran akurasinya yang 60%, yang 50% dan 40% seperti ini. Nah, untuk menuju akurasi 70%, 80% itu saya akui itu tidak mudah begitu ya. Jadi ini adalah saya siapkan lagi bagaimana untuk coba kita menaikkan risk and reward kita. Misalnya profit kita 3, loss kita 2. Jadi kira-kira 1,5 dibanding 1 begitu ya. Atau dibulatkan menjadi 3 dibanding 2. Jadi karena tadi kita tentukan bahwa resiko kita 1% atau kira-kira $10, maka asumsi misalnya TP kita 750 poin, 3 bagian begitu ya, maka SL kita menjadi 500 poin, yaitu 2 bagian. Nah, karena risk kita 1% atau $10 maksimal, sementara lot yang bisa kita pakai adalah bukan 0,04, tetapi yang bisa kita pakai yaitu 0,01. Nah, sehingga seandainya dalam seminggu kita 5 kali OP atau 20 kali OP dalam sebulan, dengan akurasi kita 60% bisa mencapai TP 750 poin dan Excel kita 500 poin. Dari akurasi 60% itu ada 12 OP yang profit, 8 OP yang loss. Nah, maka profit per bulan kita yaitu 12 kali $7,5 yaitu $90 dikurangi 8 OP yang loss, 8 kali $5, $40. Maka net profit kita adalah $50 per bulan atau 5% per bulan. Itu asumsi akurasi 60%. Seandainya akurasi kita naikkan menjadi 50%. Nah, ini pun juga kita masih mengalami profit ya. 10 OP yang profit, 10 OP yang loss. Yang profit totalnya $75, yang loss totalnya $50. Kita masih dapat profit $25 atau sebesar 2,5% dalam 1 bulan. Nah, ini adalah akurasi 50%. Nah, kemudian bagaimana jika akurasi kita 40%? 8 OP yang profit, 12 OP yang loss. Maka yang terjadi kita tidak mendapatkan keuntungan. Karena $60 untung kita, rugi kita $60 juga, maka kita 0 atau tidak memperoleh keuntungan. Itu dengan akurasi 40%. Jadi dengan risk and reward 3:2, maka akurasi kita 40% itu kita tidak mengalami kerugian tapi juga tidak mengalami keuntungan. Tapi seandainya kita 50% saja itu sudah cukup baik, bisa menghasilkan 2,5% dalam 1 bulan. Nah, itu adalah tentang money management per trade. Nah, kemudian masalahnya adalah untuk mendapatkan untuk dapat menetapkan resiko, maksud saya risk and reward itu 2:3 atau 1:2 atau 1:3 dan seterusnya, itu tidak mudah begitu. Jadi yang umumnya sih memang 1:1 ya umumnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya rekan-rekan menetapkan resikonya 2, rewardnya 3, itu juga bisa untuk dilakukan. Memang dan juga untuk mendapatkan akurasi lebih dari 50% itu juga sangat sulit ya. Ini realitanya yang terjadi ya rekan-rekan. Jadi jangan berpikir bahwa forex itu jalan cepat untuk menjadi kaya, cara mudah untuk memperoleh keuntungan, itu tidak semudah itu. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semua. Ya,